Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sanata'allamu al-lughata al-arabiyyah al-mustawa al-salis tahta al-mawdu' adawatul kitabah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanya jawab tentang alat-alat tulis. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ismul isyarah. Isim isyarah, dalam bahasa Indonesia namanya kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada dua macam, yang dipakai untuk menunjuk benda-benda yang dekat, kemudian kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk benda-benda yang letaknya jauh dari orang yang berbicara. Untuk menunjukkan benda yang dekat, hadza kitabun. Ini pegang. Nah, kalau bendanya ini jauh, ada di sana, jarak 2 meter, 3 meter, 4 meter, kita tunjuk gini. Maka menggunakan dzalika kitabun. Jadi kalau bendanya dekat, hadza kitabun, hadza kitabun. Kalau bendanya jauh, ada di sana, kita tunjuk dengan kata dzalika kitabun. Nah, dalam bahasa Arab, kata-kata benda itu terbagi menjadi dua golongan. Ada kata benda yang digolongkan ke dalam jenis perempuan. Kalau ada ciri-ciri pada manusia mana laki-laki mana perempuan, ternyata kata-kata benda yang berjenis perempuan itu juga punya ciri-ciri, punya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kata benda tersebut berjenis perempuan, yaitu apabila kata benda tersebut diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Misalnya di sini syasyatun, ini huruf terakhirnya ta marbutoh. Kemudian kurasatun, huruf terakhirnya ta marbutoh. Kemudian tabi'atun, huruf terakhirnya tak marbutoh. Sedangkan kata-kata benda yang huruf terakhirnya bukan tak marbutoh, maka kata benda tersebut digolongkan menjadi kata benda yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Isim mudzakkar, kata-kata benda berjenis laki-laki. Maka dalam menunjuk kata benda laki-laki dan kata benda yang perempuan, maka kita juga menggunakan isim isyarah, kata tunjuk yang berbeda. Maka di kolom sebelah kanan ini, ya, ini adalah benda-benda yang jenisnya laki-laki. Qalamun, kitabun, hibrun,
Ini adalah contoh-contoh benda yang berjenis laki-laki. Nah, menggunakan kata tunjuk yang berjenis laki-laki juga. Hadza. Ini. Kalau bendanya jauh, kita tunjuk dengan kata dzalika. Dzalika qalamun, dzalika kitabun, dzalika hibrun. Karena bendanya laki-laki. Nah, kalau bendanya berjenis perempuan, maka kata tunjuknya menggunakan hadhihi atau tilka. Kalau bendanya kita pegang atau dekat dengan kita, maka menggunakan hadhihi. Ini. Hadhihi syasyatun. Ini monitor. Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Hadhihi tabi'atun. Ini printer. Nah, kalau bendanya jauh, kita gunakan kata tunjuk tilka. Tilka syasyatun, itu monitor. Tilka kurasatun, itu buku tulis. Tilka tabi'atun, itu printer. Nah, kalau mau bertanya, kita bebas menggunakan isim isyarah. Contohnya ma hadza. Nah, jawabannya bisa menggunakan hadza kitabun atau dzalika kitabun. Nah, ini tergantung posisi orang yang menjawab dari benda yang ditanyakan. Kalau orang yang kita tanya jauh di sana, sementara benda yang kita tanyakan itu kita pegang, tentu pertanyaan kita menggunakan ma hadza. Maka orang lain yang ada di sana yang jauh dari kita tentu akan menjawab dengan kata dzalika, ya kan? Dzalika kitabun, tentu jawabannya begitu. Apa ini? Nah, karena dia jauh dari kita, sementara bendanya yang kita tanyakan ada di tangan kita, tentu dia akan menjawab dengan kata dzalika kitabun. Nah, kalau bendanya sama-sama dekat dengan yang ditanya, orang yang ditanya, maka dia menggunakan sama, kata yang sama. Ma hadza, hadza kitabun. Ma hadza, hadza miftahun, hadza musallasun, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menanyakan benda yang letaknya jauh di sana, tentu kita bertanya sambil nunjuk benda. Madzalika. Madzalika. Ada orang bawa buku ada di tangannya, terus kemudian kita tanya dengan pertanyaan madzalika. Apa itu yang kamu pegang? Tentu yang kita tanya menjawabnya tidak diawali dengan dzalika karena dia memegang buku yang kita tanyakan. Madzalika, dia akan menjawab dengan kata hadza kitabun. Nah, kalau bukunya jauh, orang yang kita tanya dekat tidak memegang buku, bertanya dengan pertanyaan madzalika, sementara yang kita tanya, orang yang kita tanya tentu juga akan menjawab dengan jawaban yang diawali dengan dzalika. Madzalika, dia juga akan nunjuk ke tempat yang jauh. Dzalika kitabun. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurasatun. Ma hadhihi, tilka kurasatun. Ma tilka, hadhihi kurasatun. Ma tilka, tilka kurasatun. Nah, ini jadi jawaban hadhihi kurasatun atau tilka kurasatun ini tergantung dari letak orang yang menjawab daripada benda yang ditanyakan. Nah, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Selamat belajar, semoga kita semuanya akan mendapatkan kesuksesan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.